Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini kita masih belajar bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dengan tema, jangan kita disesatkan dengan kata-kata hampa yang diambil dari Efesus 5 ayat 6-7. Saya bacakan Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada sidang jemaat di Efesus dengan kata-kata, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena di masa itu ada banyak pengajar-pengajar, ada banyak guru-guru palsu yang menyampaikan pengajaran-pengajarannya dengan kata-kata yang menarik, dengan kata-kata yang manis, dengan pemikiran-pemikiran yang logis, penjelasan-penjelasan yang masuk akal, tetapi sebetulnya arti yang sesungguhnya sudah diselewengkan begitu jauh, sehingga hal ini menimbulkan kesesatan-kesesatan, dan hal inilah yang mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 7 juga mengatakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang membutuhkan hikmat Tuhan supaya kita bisa mengerti orang-orang yang berkata-kata dengan cara yang tidak benar, orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi untuk diri mereka, dan butuh hikmat Tuhan pula supaya Tuhan jauhkan kita dari orang-orang yang seperti itu. Saya akan jelaskan apa maksud kata-kata yang hampa. Kata-kata yang hampa bukan hanya berbicara tentang kata-kata yang kosong. Kata-kata kosong itu bisa saja banyak orang yang membual tentang sesuatu hal karena dia tidak mengetahui, dan akhirnya dia menceritakan sesuatu hal yang tidak benar, tidak jelas, atau dalam tanda petik dia berbicara ngawur. Nah, kata-kata yang hampa bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang seperti itu, tapi kata-kata yang hampa ini lebih berbicara tentang bagaimana maksud kebenaran dari firman Tuhan itu diputar balikkan sehingga tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan hampa. Karena setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan, khususnya pada saat itu Rasul Paulus menyampaikan Injil kebenaran, keselamatan, bahkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu banyak pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang memelesetkan hal-hal itu dengan cara yang berbeda. Saya akan berikan penjelasan lebih detail tentang kata-kata yang hampa, yang kosong, yang tidak sesuai dengan tujuannya. Contohnya begini. Jika kita membaca satu ayat dalam firman Tuhan, dan ayat tersebut jelas menyatakan maksud dan kebenarannya, bahwa kebenarannya adalah A, tetapi ada orang-orang yang menjelaskan ayat tersebut dengan pendapat pribadinya, dengan tafsir pribadinya, dengan pemikirannya sendiri, dan ini bisa dijelaskan dengan kata-kata yang lebih banyak, mengucapkan kata-kata seperti menurut saya pribadi. Nah, itu sudah jelas tafsir pribadi. Atau pendapat saya adalah seperti ini. Nah, itu juga salah satu hal yang kita mesti waspada, karena itu adalah pendapat dia pribadi. Atau mungkin dengan kata-kata yang lain, yaitu seharusnya seperti ini. Nah, ini juga sesuatu yang nggak valid, nggak jelas. Karena suatu ayat jika berbicara tentang satu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Bukan dengan penjelasan kita membuat ayat tersebut menjadi bermakna ganda, bermakna yang tidak jelas, bahkan orang yang mendengarnya akhirnya memiliki asumsi bahwa ayat itu bukan hanya menjadi B maksudnya, tetapi malah jadi C maksudnya. Yang saya maksudkan di sini adalah justru membuat jadi salah tafsir. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari, karena kata-kata hampa itu bukan hanya berbicara masalah kata-kata kosong yang diucapkan sia-sia, tapi memiliki arti, tidak memiliki tujuan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, janganlah berkawan dengan mereka.
Karena pada saat kita berada dalam satu lingkungan yang seperti itu, lalu kita dimasuki atau didoktrin dengan pengajaran-pengajaran seperti itu, maka habitat manusia yang memungkinkan untuk cepat beradaptasi itu bisa menerima sesuatu yang salah menjadi satu kebenaran. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh setiap sidang jemaat. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan, supaya malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan dengan benar. Oleh karena itu Paulus menyatakan sangat penting untuk kita tidak berkawan dengan mereka. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ada cara Tuhan. Jika ada orang-orang yang hadir dalam hidupmu memberkati engkau dengan firman Tuhan dan kehidupan yang lain, maka bersyukurlah. Tetapi jika ada orang yang hadir dalam hidupmu, tetapi pada akhirnya orang itu tidak menjadi berkat lagi dalam hidupmu, atau bahkan menyerang engkau dengan kata-kata yang hampa, dengan kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang sia-sia, lebih baik jangan berkawan dengan mereka. Kita minta supaya Tuhan tolong kita semua, kita memiliki hikmat Tuhan untuk mengerti pengajaran yang benar dan sehat. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan malam hari ini, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dan malam hari beristirahat dengan tenang. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.